Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah, mahasiswa Pendidikan Masyarakat Angkatan 21. Di sini saya akan menjelaskan sebuah topik tentang pelaku begal yang tusuk seorang pelajar putri di Ogan Ilir. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Indralaya adalah sebuah kecamatan sekaligus menjadi ibu kota di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia. Kota ini merupakan kota satelit dari Palembang dengan jarak 31 km. Indralaya juga menjadi bagian dari kawasan metropolitan Palembang Raya yang dirancang oleh pemerintah pusat untuk membuat kawasan 10 Jakarta baru. Hal itu juga senada dengan telah dibangunnya tol dalam kota Palembang Indralaya, yaitu Palindra, yang memperpendek jarak antara Palembang dan Indralaya, terutama akses kemudahan bagi mahasiswa Unsri, karena Indralaya boleh dikatakan sebagai Depoknya Palembang Raya sebagai kota pendidikan. Luas Kecamatan Indralaya adalah 77,65 km yang terbagi ke dalam 17 desa dan 3 kelurahan. Jadi, baru-baru ini seorang pelajar perempuan berinisial SB berusia 15 tahun di Kabupaten Ogan Ilir, Indralaya, Sumatera Selatan telah menjadi korban begal saat pulang sekolah pada Kamis 21 April 2022 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui korban mengalami luka tusuk pada bagian punggung akibat sajam yang ditusukkan oleh pelaku. Selain itu, korban juga kehilangan sepeda motornya jenis Honda Vario. Korban saat ini ditemukan warga terkapar di tengah jalan. Tak jauh dari korban ditemukan sebuah gerobak dan sepeda motor diduga milik pelaku. Peristiwa itu mendapat perhatian warga Sumatera Selatan, khususnya di Ogan Ilir, karena video saat korban terkapar viral di media sosial. Korban telah dilarikan ke rumah sakit daerah Tanjung Senai untuk mendapat perawatan medis. Pihak polisian sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima, korban harus dirujuk ke rumah sakit di Kota Palembang, Sumatera Selatan, karena lukanya cukup parah dan harus mendapatkan penanganan yang lebih. Adapun dampak dari terjadinya kasus pembegalan tersebut, yang pastinya korban itu sendiri mengalami trauma dan luka yang cukup dalam, dan juga kehilangan beberapa harta atau barangnya seperti handphone dan juga motor yang ia kendarai. Dan juga bagi masyarakat lain, ini juga berdampak terhadap kecemasan orang tua yang ada di Indralaya yang membuat mereka was-was hal tersebut akan terjadi kepada anak-anak mereka. Salah satu faktor penyebab maraknya kejahatan begal adalah karena tidak ada pengawasan khusus dari pihak polisian yang membuat mereka punya kesempatan beraksi tanpa rasa takut ketahuan atau takut diproses hukum. Kriminolog Ahmad Hisham menyatakan bahwa aksi begal merupakan hasil meniru tindak-tindak kejahatan yang sebelumnya sudah dilakukan. Dengan kata lain, begal merupakan tindakan yang memiliki kaderisasi. Adapun menurut akademisi sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Dr. Dwi Haryadi, mengatakan penyebab terjadinya begal dapat dikarenakan karena beberapa faktor sebagai berikut. Faktor ekonomi, yaitu kondisi pandemi, banyaknya PHK, minimnya lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya, di mana ekonomi saat ini sangat sulit bisa jadi pemicu orang melakukan kejahatan. Yang kedua, faktor lingkungan. Begal biasanya terjadi di tempat yang minim penerangan, sepi, dan jarang dilewati banyak orang. Tidak ada lampu jalan, jarak antara rumah yang berjauhan, bahkan di jalan yang memang tidak ada rumah atau di hutan. Yang ketiga, faktor korban yang potensial. Di samping kondisi lingkungan yang potensial, dalam kriminologi, penyebab kejahatan juga terjadi karena korban yang potensial. Dalam kasus begal misalnya, korban hanya berkendara sendiri di tempat yang sepi dan dengan aksesoris yang mencolok seperti memakai perhiasan yang berlebihan, berkendara sambil menelpon, atau meletakkan dompet atau tas yang dapat memancing pelaku karena mudah dijangkau atau dapat diambil. Yang keempat, adanya kelompok begal yang isinya orang-orang dengan pergaulan dan tujuan yang sama. Bahkan di beberapa kasus, mereka melakukan rekrutmen. Yang kelima, penegakan hukum yang belum opsional. Terkait faktor ini, tentu penegakan hukum hanyalah subsistem saja dari upaya penanggulangan kejahatan yang merupakan masalah sosial. Nah, seperti kasusnya si SB tadi, dia di dalam perjalanan pulang dari sekolah itu sendiri, dan juga kondisi jalan yang ia lewati itu cukup terbilang sepi, jadi dapat memudahkan pelaku pembegalan melancarkan aksinya.
Mungkin jika saya berada pada saat kejadian itu terjadi, yang pertama saya lakukan ada agar pembegalan itu tidak terjadi, saya akan teriak kepada si SB agar dia menyadarinya, dan juga agar si pelaku merasa diawasi dan mengurungkan niatnya untuk melakukan pembegalan. Atau misalkan saya yang melihat pertama kali setelah kejadian terjadi, yang pertama saya lakukan adalah meminta pertolongan warga sekitar untuk membawa si SB tersebut ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk menghentikan pendarahan yang terjadi. Lalu saya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, yaitu polisi. Ataupun misalkan setelah kejadian itu saya melakukan seperti galang dana agar korban dan keluarganya dapat terbantu akan bantuan dana dari orang-orang. Kegiatan galang dana tersebut bisa dilakukan dengan cara galang dana langsung di jalanan yang dapat dibantu oleh organisasi kedaerahan setempat ataupun secara online. Nah, jadi harapan saya setelah adanya kejadian ini, seluruh masyarakat Indralaya khususnya Ogan Ilir menjadi lebih waspada lagi kepada anak-anak mereka agar tidak terjadi kejadian yang terulang seperti ini lagi. Dan juga diharapkan untuk para pihak berwajib, yaitu polisi, diharapkan lebih meningkatkan lagi keamanan yang ada dan mempertegas hukuman bagi sang pelaku pembegalan tersebut. Dan juga diharapkan agar para pelaku ini tidak bertambah dan jera untuk melakukan tindakan pembegalan seperti ini, karena walaupun ekonomi susah, pasti jalan untuk mencari nafkah itu ada. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.